Oke, di sini perkenalkan aku Jody Tandoko ingin mengajarkan gitar untuk bisa bermain di komsel ya, di komsel di gereja. Jadi bukan buat di mimbar, tapi untuk di komsel-komsel aja untuk main kalangan sendiri gitu ya. Jadi aku udah beberapa kali ngajar gitar, tapi baru kepikiran untuk direkam aja. Jadi aku ngerekam sekali bisa ngajarin banyak orang gitu ya. Beberapa kali juga aku pernah ngajar di kelas di gereja gitu ya. Mereka ngadain 4 pertemuan, tapi aku rasa mereka itu udah susah-susah ngumpulin orang sampai 30 orang yang ikutan pesertanya. Tapi dalam 4 pertemuan itu nggak maksimal materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan itu terlalu cepat, terlalu loncat-loncat. Jadi aku mau bikin yang benar-benar dari dasar dulu, sehingga benar-benar dalam 4 minggu itu kita bisa bermain gitar gitu ya, untuk di gereja atau di komsel gitu ya. Oke, lanjut aja, kita masuk ke materinya. Jadi sebelum masuk ke praktek gitarnya, kita masuk dulu ke teori. Aku harap kalian punya kertas ya, punya buku khusus, 1 buku tulis aja yang simple untuk belajar gitar. Aku zoom dulu ya biar tulisannya kelihatan. Oke, ada ngezoom ya. Nanti biar tulisannya kelihatan gitu. Oke, yang pertama kita pelajari itu adalah family chord. Family. Jadi ada yang namanya itu family chord. Family chord itu apa sih? Jadi ketika kita belajar, kita nge-WL-in gitar, pasti suatu saat kita ngomong, "Mas, ini kayaknya nadanya kerendahan, mau dong lebih tinggi lagi," atau nadanya ketinggian, mau dong direndahin lagi. Nah, itu sebenarnya kita lagi request yang namanya family chord. Jadi, "Mas," bahasa teknisnya itu seperti ini, "Mas, ini kayaknya nada ini, family chord ini terlalu tinggi. Aku minta dong family chord yang lebih rendah." Nah, itu bahasa teknis yang benernya gitu, bahasa teknisnya. Jadi kita mau belajar family chord. Jadi ketika kita main main musik, pasti kita main di salah satu nada. Nah, itu salah satu family chord. Nah, pertama itu kita harus tahu yang namanya keyboard. C, D, E, F, terus G, A, B, C lagi. Jadi di keyboard ada nada-nada, ada tuts yang warnanya putih. Nah, itu dia memiliki namanya itu adalah nada C, D, E, F, G, A, B, C gitu ya. Itu yang warna putih, dan ada juga yang warna hitam. Itu namanya adalah C crash, D crash. Kalian sambil tulis juga ya. E, F, G, F crash, G crash, dan A crash. Balik lagi, B ke C itu ada, balik lagi ke C crash, D crash, E. Nah, ada juga yang tutsnya warna hitam, itu adalah namanya C crash, D crash, F crash, terusnya dari E ke F ini, E ke F ini dia nggak ada tuts warna hitamnya. Jadi dari E langsung ke F, langsung F crash, terus G crash, A crash, terus dari B ke C itu juga nggak ada tuts hitamnya. Jadi tuts hitamnya itu ada 2 yang hitam, ada 2, terus lengkap, terus 3, terus 2 lagi, terus 3, terus 2 lagi, seterusnya. Jadi seterusnya itu sama aja, pengulangan aja. Dari sini C crash, D crash itu balik lagi sama dengan sini, cuma oktav yang lebih tinggi ya. Oke, nah ini di keyboard. Nah, family chord itu punya rumus. Jadi ada ya namanya itu, aku tulisin dulu family chord dari E, F, G, H gitu. Jadi family chord itu punya rumus
Jadi family chord itu family chord C itu seperti ini ya. Jadi C itu punya family, punya keluarga apa aja sih? C, D minor, E minor, F, G, A minor. Jadi kalau kita main sebuah lagu di family chord C, pasti larinya nggak jauh-jauh dari ini aja. C, A minor, D minor ke G, ke C lagi, atau enggak C, E minor, A minor, D minor, F, G gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi family chordnya larinya ke sini-sini aja. Mungkin kadang-kadang bakal lari ke kunci-kunci lain, tapi nggak jauh dari sini-sini aja. Ya, ini namanya family chord C. Nah, family chord C ini punya rumus apa sih? Kita bisa ngulik rumusnya kayak gimana sih? Nah, ternyata dari C ke D, jangan dilihat minornya dulu ya. Dari C ke D itu memiliki nada satu. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari tuts keyboard tadi. Jadi dari C ke D itu punya jarak satu. Jadi kalau sebelahan itu jaraknya setengah ya. Dari sini ke sini setengah, sini ke sini setengah, setengah, setengah lagi, setengah lagi, setengah lagi, setengah lagi. Nah, dari C ke D, dari C ke D itu jaraknya adalah satu, setengah tambah setengah. Jadi di sini kita bisa tulis satu. Kita tulis ya. Angka 1. Sorry, tulisannya jelek ya. Di sini angka 1. Jadi ternyata dari family chord pertama ke family chord yang urutan keduanya, jadi anak pertama ke anak kedua itu dia membutuhkan jarak satu nada. Nah, lanjut nyampe habis, kira-kira butuhnya berapa ya? Ini dari D ke E. Dari D ke E ternyata butuhnya satu juga, setengah tambah setengah. Jadi kita tulis lagi satu di sini. Tuh, terus dari E ke F berapa jaraknya? Cuma setengah doang, ternyata setengah doang. Dari E minor ke F itu butuhnya satu. Dan juga dari F ke G, dari F ke G itu butuhnya satu. Setengah, berarti butuhnya satu ya. Butuh satu. Lanjut dari G. Dari G ini nih, G ke A. Dari G, mana ini G ke A, ternyata butuhnya satu juga, setengah. Tulis lagi satu. Nah, satu ya, sorry. Nah, ternyata dari family chord C ini kita bisa mendapatkan sebuah rumus yang namanya rumus 1-1. Ini tulisannya setengah ya, dari F ke F-nya. Sorry. Ini dari E ke F-nya setengah ya. E ke F-nya setengah, 0,5. Nah, jadi dari family chord C ini kita mendapatkan sebuah rumus family chord. Rumus family chord itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi gampang ya, 1, 1, setengah, 1, 1 gitu ya. Nah, sekarang gimana cari family chord yang lain? Yaitu family chordnya C, D. Sorry. Nah, family chordnya D itu apa aja sih? Nah, kita bisa pakai rumus yang ada di atas ini. Jadi kakak pertama mau ke kakak kedua itu butuhnya satu nada, berarti dari D ini tambah satu itu berapa? D tambah satu itu ternyata E. Tulis berarti di sini di nada keduanya D itu adalah E. Nah, ditulis E seperti ini, tulis E seperti ini. Ternyata dia ada di baris kedua. Setiap baris kedua, baris ketiga, baris keenam itu selalu dikasih imbuhan minor. Jadi ternyata kakak keduanya dari si D itu, kalau bicara tentang keluarganya D ya, keluarganya D punya kakak kedua namanya E minor. Nah, dilanjut sampai ke 6 apa aja sih? Nah, berarti dari kakak kedua ke kakak tiga butuhnya berapa? Satu nada. Berarti E tambah satu nada itu berapa? E di sini baru setengah. Ke atas berarti F crash. Nah, di sini berarti kita tulisnya F crash. Nah, tulisnya F crash.
Terus karena dia di baris ketiga, ditulislah minor di sini. Gitu ya, minor. Lanjut dari F crash. Nanti ini F crash nih. Dari F crash butuhnya itu buat ke kakak ketiga butuhnya setengah. Butuh setengah aja. Jadi kita tulis dari F crash tambah setengah itu ternyata G. Berarti kita tulis sini kakak empatnya adalah G. Oh, oke, seperti ini G ya, G. Terus dari G butuhnya berapa lagi? Butuh 1. Oke, kita tulis di sini G tambah 1 adalah G setengah-setengah, berarti A. A seperti ini ya. Terus A ditambah berapa lagi? Butuhnya 1. A tambah 1 ternyata, nah ini A, sorry. Ini A tambah 1 ternyata B. A crash B. Nah, itu ya B. Karena dia di baris ke-6, kalian tulis minor. Oke, betul, tulis minor. Nah, dapatlah kita tangga nada family chord-nya D. Nah, aku minta kalian terusin nyampe ke B. Jadi teman-temannya E apa aja, teman-temannya F apa aja, teman-temannya G apa aja, A apa aja, B apa aja. Nah, terus tambahan sedikit di tulisan yang minor-minor ini pakai huruf kecil. Jadi yang mayor, yang gak ada tulisan minornya itu adalah mayor. Yang mayor itu tulisannya besar semua, seperti ini nih. Ini. Dan yang tulisan yang ada minornya itu tulisannya huruf kecil. Jadi lebih memudahkan kita membacanya nanti. Itu ya, itu udah standarnya dari musik sana. Jadi aku minta kalian stop video ini. Terus kalian kerjain nyampe bawah. Aku juga bakal ngerjain nyampe bawah sih. Nanti kita samain hasilnya sama enggak ya. Oke, lanjut. Minor, E minor, G A, B minor, E F crash, G crash, nanti C, G minor. Oke, lanjut. Ini adalah jawabannya. Aku harap kalian udah ngerjain langsung. Tulis tadi semuanya, terus dikerjain juga nyampe B. Nah, ini jawabannya, kita samain jawabannya bareng-bareng ya. Jadi tadi langsung ke E ya, kita carinya yang E. Tadi D kan udah bahas. E butuh 1, E tambah 1 itu adalah F crash. Jadi F crash minor. Terus F crash tambah 1, F crash setengah-setengah, jadinya G crash minor. Terus G crash minor, G crash minor. Nah, ini butuhnya setengah aja. G crash minor tambah setengah sama dengan A. Oke, bener ya, G crash minor. Masih ini G crash minor tambah setengah jadinya A. Mana A ditambah 1 sama dengan B. Betul ya. B ditambah 1 sama dengan C crash, C crash. B ditambah 1, mana sih? Oh ini. B ditambah 1 setengah-setengah sama dengan C crash. Ditambahin minor karena di baris ke-6 gitu ya. Lanjut ke F. F itu ini tambah 1 sama dengan G. Karena baris kedua ditulis minor. G minor jadinya. Terus G ditambah 1 sama dengan A. A karena di baris kedua ditulis minor. Terus A ditambah setengah sama dengan A ditambah setengah sama dengan A crash. Nah, ini aku salah ya, ada minornya, salah, dihapus dulu. A crash. Nah, karena ini udah di sini di baris ketiga ini udah ditulis A minor, ini jangan ditulis lagi A lagi, A crash, ditulisnya B bass atau B kecil. Kalau di pelajaran kesenian dulu pas SD ada yang namanya bass sama crash, itu sama aja sih. B bass itu tulisannya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, B bass. Bass itu adalah menurunkan setengah nada, kalau crash itu menaikkan setengah nada. Jadi B dikurangin setengah nada itu bunyinya sama dengan A ditambahin setengah nada gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, lanjut di A crash ditambahin 1
sama dengan A crash ditambahin 1 sama dengan setengah sama dengan C. C ya, C. Oke, C ditambahin 1 sama dengan D. C tambah 1 nih dari sini aja. C tambah 1 sama dengan D. Karena di baris ke-6 ditulis minor. Oke, lanjut. Yang G tambah 1 sama dengan A. Area mana sih? A nih. G tambah 1 sama dengan A. Baris kedua dikasih minor. A ditambah 1 sama dengan A ditambah 1 sama dengan B. A tambah 1 sama dengan B minor. Lanjut, B ditambah setengah sama dengan C. Ini B ya, ditambah setengah sama dengan C. Oke. C ditambah 1 sama dengan D. Gini ya, C tambah 1 sama dengan D. Nih. Terus D ditambah 1 sama dengan D. D ditambah 1 sama dengan E minor. D ditambah 1 sama dengan E. Kasih minor ya. Ini tulisannya jelek banget ya. Tulisannya jelek. Lanjut, yang A tambah 1 sama dengan B. Ditambahin minornya. B ditambah 1 sama dengan C crash. Ditambahin minornya. C crash ditambahin setengah sama dengan D. Tuh ya. D ditambahin 1. D ditambah 1 sama dengan E. E ditambah 1 sama dengan F crash. Mana sih? E tambah 1 sama dengan setengah-setengah jadinya F crash. Oke, lanjut yang B. Ini B ditambah 1 sama dengan B ditambah 1. B ditambah 1 sama dengan B yang ini ya. B ditambah 1 sama dengan ini nggak ada B crash, oh ini B nya ini, aku lihatnya mirror soalnya ya. B ditambah 1 sama dengan C crash. Berarti di sini C crash, baris kedua dikasih minor, C crash minor. Terus C crash ditambah 1 sama dengan C crash ditambah 1 sama dengan D crash. Oke, D crash ditambah setengah sama dengan D crash ditambah setengah sama dengan E. E ditambah 1 sama dengan E ditambah 1 sama dengan F crash, F crash. F crash ditambah 1 sama dengan F crash tambah 1 set jadinya G crash tambah minor karena di baris ke-6. Nah, kurang lebih jawabannya seperti ini ya. Kalau ada yang salah tinggal dibenerin. Nah, ini teorinya, teori yang kita pegang sampai ke beberapa minggu ke depan ya. Jadi harus diingatin, kalau bisa semuanya ini dihafalin. Semuanya dihafalin mati gitu ya. Kalau nggak dihafalin nggak apa-apa sih. Yang penting kita belajar dulu satu dulu yang harus dihafal itu. Pertama itu C. Nah, sekarang aku minta kalian hafalin teman-temannya C apa aja. Teman-temannya C apa aja. Jadi ditutup dulu yang lain. Seperti ini. Oke, nah teman-temannya C apa aja. Jadi aku bakal tes kalian. Satunya C apa? Berarti jawabannya C. Satunya C. Tiganya C apa? Tiganya berarti E minor. Kalau duanya apa? Duanya D minor, sorry. Terus empatnya apa? Empatnya F. Limanya apa? G. Enamnya apa? A minor gitu ya. Nanti aku bakal tes kalian. Oke, stop video ini, kasih waktu 2 menit. Hafalin, terusnya di play lagi. Oke, udah 2 menit ya. Aku tes sekarang. Jangan dilihat contekannya. Satunya C apa? Oh ya, gini aja. Satunya C apa? C berarti ya. Tiganya apa? E minor. Kalau salah, kalian koreksi lagi aja. Enamnya apa? A minor. Oke. Limanya G. Oke, G ya, gamma. Empatnya F. Oke, enamnya A minor. Duanya D minor, betul. Terus tiganya E minor. Oke. Kalau diurutin 1 sampai 6 coba sebutin. 1 C, 2 D minor, 3 E minor, 4 F, 5 G, 6 A minor. Oke, aku berharap kalian udah hafal mati. Jadi ini yang bakal jadi pegangan kita dalam bermain gitar di sebuah konsel. Nah, jadi kita bakal belajar yang pertama-tama itu adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu jadi lebih simpel dibanding kita
mainin sebuah lagu. Dalam menyembah Tuhan kita bisa pakai 2 chord aja udah cukup sebenarnya. Kita bisa pakai C dan F. Jadi C C C C F F F F C C C C C F F. Nah, 2 chord itu gampang, tapi masalahnya itu adalah di kunci F-nya itu susah ditekannya. Jadi aku mau kasih penyembahan Tuhan. Penyembahan itu kuncinya agak panjang, yaitu 4 chord ya, 4 kunci. Yaitu adalah C, A minor, D minor ke G. Jadi 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5. Nah, sekarang kalian bisa tulis kunci C itu bentuknya seperti apa sih? Nah, kunci C itu kalian juga bisa googling, atau nanti aku tampilin di sini ya. Aku tulis dulu 2 3 4 5 6. Pertama-tama kalian buat garis 6 biji seperti ini. Oke. Lalu dibikin garis seperti ini. Ini ibaratnya adalah si gitar. Nah, gitar itu punya 6 senar, dan ini Y-nya yang tadi aku gambar ya, ini sama ini gitu. Seperti ini. Oke, lalu dikasih fret-fretnya. Kasih fret garis ke bawah seperti ini ya. Nah, kurang lebih 4 aja masih cukup ya. Ini aku mau tulis kunci C. Kunci C. Jadi kunci C yang dipencet apa aja, yaitu adalah senar paling bawah dinaikin ke 1 di sini ya, di fret yang pertama. Oke. Terus pencetnya. Oke, di sini, sorry, aku juga lupa ingat. Sininya di sini, di sini. Nah, di sini telunjuk, di sini jari tengah, di sini jari manis ya. Jadi yang garis senar yang paling bawah itu adalah senar 1. Jadi namanya itu yang paling bawah adalah senar 1, yang paling atas senar 6. Jadi senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, senar 6. Telunjuk ada di senar 2. Di fret 1, nah, jari tengah ada di fret 2, senarnya yang ke 1, 2, 3, 4. Terus jari manis ada di fret yang 3, senarnya senar ke-5. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. Gambarnya kita bikin 4 gambar dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Kalian ikut gambar juga ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kalian bikin 4 gambar seperti ini. Sambil di pause-pause aja ya. Bikin 4 gambar seperti ini yang posisi kosongan. Kalau udah di play lagi, dan aku tunjukin kunci selanjutnya, yaitu A minor, terus D minor, terus G. Oke, A minor itu ada di sini. A minor itu ada di sini ya. Oke. Jari telunjuk di sini, jari tengah di atas sini, fret kedua, di senar keempat, dan jari tunjuk, jari manis itu ada di bawahnya, masih di fret yang sama. Oke, lanjut ke D minor. D minor. D minor itu ada di tunjuk di paling bawah. Terus jari tengah di senar ketiga, jari manis senar kedua. Oke, lanjut ya di G. Oke, yang G ini rada tricky ya. Yang G ini kalau bisa paling atasnya itu adalah jari manis. Jari manis, ininya jari tengah. Yang paling bawah itu jari kelingking. Nah, kenapa harus demikian? Karena lebih gampang
untuk nanti kita belajar pindah ke chord lainnya, terutama ke chord C-nya itu jadi lebih cepat gitu ya. Nah, kalian coba satu persatu, kunci C, kunci D A minor, D minor ke G, dan diulangin berkali-kali sampai kalian hafal gitu ya. Kalau bisa kalian pencet timer kurang lebih 5 menit, kalian pencet dulu C A minor, C A minor, C A minor, C A minor, C A minor 5 menit aja gitu. Nyampe kalian pegel, bener-bener pegel, terus istirahat 10 menit atau istirahat 5 menit lagi, terus dilanjut lagi, pencet timernya 5 menit lagi. A minor, D minor, A minor, D minor, A minor, D minor, A minor, D minor, diulangin terus-terusan. Lanjut dari D 5 menit lagi istirahat, 5 menit lagi play. D minor, G, D minor, G, D minor, G. Lanjut, istirahat lagi, play lagi. Dari G ke C, G ke C, G ke C, G ke C. Berkali 5 menit, gitu ya. 2 menit juga cukup sih sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mulai dari nada C dulu ya, C dulu. C seperti ini ya. Tunjuk jari manis di sini, jari tengah di sini, jari manis di kelima. Ini bunyinya. Tuh, pindah ke A minor. Nah, pindah ke A minornya itu cuma tinggal pindahin jari manis ke bawahnya jari tengah. Gitu ya. Gini. Nah, genjrengnya itu gimana? Genjrengnya itu cukup sekali ke bawah aja. Gitu ya. Jadi seperti ini contohnya 5 menit, aku praktekin 5 menit seperti ini. C A minor, C A minor, C A minor, nyampe kalian bosan. C A minor, C A minor. Satu jari itu jangan sampai kesentuh jari senar yang lain. Jadi satu jari cukup satu senar. Nanti kalau kesentuh yang lain bunyinya gini. Gitu, tunjuknya nyentuh yang paling bawah jadi gini. Harusnya kan nggak boleh nyentuh, gitu harusnya. Gitu ya. C A minor, C A minor, nyalain timernya. C A minor, 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 C A minor. Dan nyampe kalian bosan. Lanjut, kita pindah ke A minor, D minor. Udah istirahat dulu, nyampe lemesin tangannya. Terus kita pindah dari A minor yang tadi ke D minor. D minor itu pindahnya adalah semuanya pindah ke bawah. Semuanya pindah ke bawah, tunjuk pindah ke bawah. Jari tengah pindah ke bawah, jari manis pindah ke bawah. Tapi jari manisnya geser sebelah satu fret gitu ya. Jadi A minor di fret kedua, jari manisnya pindah ke bawah. D minor jadi fretnya ketiga. A minor lagi, balik lagi kedua, balik lagi ketiga. A minor, D minor, 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 A minor, D minor. Jadi pas pindahnya itu nggak usah ngangkat terlalu banyak. Jadi ini A minor, nggak usah diangkat semua jarinya begini terus dipasang lagi. Jadi rada lama. Nah, cara cepetnya itu adalah dari gini. Nah, turunin dulu semuanya, baru geser satu. Naikin lagi, turunin semuanya, geser satu. Naikin lagi, turunin semuanya, geser satu. Naik lagi, ya gitu ya. A minor, D minor, A minor, D minor. Aku anggap kalian udah 5 menit praktekin. 5 menit lagi istirahat. Lanjut kita pindah 5 menit lagi, yaitu D minor. D minor ke G. G-nya itu adalah jari manis paling atas. Jari tengah di kedua, fret 2 garis kelima ya. Nah, line kelima, senar kelima. Dan paling bawah itu kelingking. Jadi seperti ini. D minor, G, 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 D minor, G. Sampai kalian hafal 5 menit ya. D minor ke G, D minor ke G, D minor ke G. Oke, lanjut dari G. Kenapa G-nya itu harus pakai yang bentuk seperti ini? Mungkin orang lain ada yang ngajarin seperti ini ya, pakai telunjuk jari manis paling bawah gitu ya. Tapi nanti pas pindah ke C-nya itu dia susah. Pindah ke C-nya susah. Nah, kalau jari manis pakai yang bentuk yang aku ajarin ini,
dia itu gampang pindah ke C-nya. Tinggal turunin yang paling atas ini, dua jari paling atas, jari manis dan jari tengah, turunin ke bawah dan telunjuknya masuk ke senar kedua, clickingnya dilepas gitu ya. G C G C G C G C G C. Oke, 5 menit ya, sampai kalian bosan. G C G C gitu ya, sampai kalian bosan. Oke, kalau udah istirahat lagi 5 menit dan kita sudah bisa masuk ke menyembah Tuhan. Menyembah Tuhannya emang masih belajar, mungkin gak bakal fokus nyembah Tuhan, tapi seenggaknya kalau ini kita sudah bisa dalam 1 minggu, berarti artinya dalam 1 minggu kita sudah bisa menyembah Tuhan menggunakan gitar, skill gitar yang kita miliki gitu ya. Walaupun belajar 1 minggu tapi udah bisa nyembah Tuhan, hebat gak tuh? Oke, nah jadi langsung kita praktekkan menyembah Tuhan itu seperti apa, dan ini sekaligus akan menjadi PR kalian selama 1 minggu ya. Jadi menyembah Tuhan itu bisa seperti ini dari chord yang kita pelajari tadi, yaitu C, A minor, D minor ke G. Kalau kalian tahu lagu ini, C, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Nah itu ya, itu chord untuk menyembah Tuhan. Contohnya seperti ini, dan dengan genjrengan ke bawah 4 kali aja. 1, 2, 3, aku C dulu ya. C, 3, 4, A minor, 2, 3, 4, D minor, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, balik lagi. C, A minor, 2, 3, 4, D minor, 2, 3, 4, ke gamma, 2, 3, 4. Nah, kita mulai bisa nyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita sebut atribut-atributnya Tuhan. Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik, Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia. Ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. 3, 4, ku sembah Engkau Yesus, ku puji Engkau Tuhan selamanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan itulah yang menjadi PR kalian. Aku harap kalian selesai nonton video ini, kalian kerjakan PR dan baru lanjut nonton video selanjutnya. Jadi aku kasih 7 hari, jangan nonton video part 2-nya, tapi benar-benar difokus latihan yang seperti yang aku ajarkan tadi. Kalau mau dilihat lagi video ini, video part 1-nya diulang lagi boleh. Atau kalian juga bisa searching di Google gimana cara mencet yang benernya, biar jari-jarinya mungkin lebih jelas ya. Dan PR yang keduanya itu adalah selain C, A minor, D minor ke G, kalian juga cari di Google bentuk dari yang seperti ininya. Teman-temannya C, teman-temannya C, mana tadi ya? Ini C, A minor, C, A minor, D minor ke G, tadi udah ada belajar ya. Nah, tinggal kalian cari E minor kayak gimana bentuknya, dan F gimana bentuknya. Nah, itu juga bisa dipakai buat nanti menyembah Tuhan. Menyembah Tuhannya bisa dari C, D minor, E minor, F, balik lagi C, D minor, E minor, F, balik lagi C, D minor, E minor, F. Nah, itu juga bisa salah satu untuk menyembah Tuhan ya. Oke, itu PR-nya baru 2 ya. PR pertama harus bisa di minggu depan sudah lancar menyembah Tuhan C, A minor, D minor ke G. PR keduanya
tahu bentuknya E minor seperti apa dan F seperti apa. Dan F itu kalau bisa kuncinya gantung ya, carinya di YouTube itu kunci gantung seperti ini. Jangan kunci yang simple seperti ini karena ini bukan murni F, ini F mayor 7 ya. Suaranya itu nggak cocok dengan suara kalau kalian mainnya mayor semua tapi tiba-tiba kunci manis ada satu gitu ya, kurang cocok. Nah, pelajari kunci F ini biar kedepannya lebih gampang untuk belajar kunci-kunci yang lainnya. Dan PR ketiganya itu adalah hafalin teman-temannya D. Sebenarnya semuanya harus dihafalin, tapi minggu ke depan di part kedua aku bakal nguji teman-temannya D itu apa aja. D itu satunya D, tiganya apa, empatnya apa, limanya apa, enamnya apa, duanya apa, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bakal aku tes di minggu depan di part kedua. Oke, itu aja dari aku. Thank you semuanya udah nonton. See you di minggu kedua, part kedua. Kalau bisa jangan nonton di part 2-nya sebelum kalian udah menguasai yang tadi dalam 7 hari ya. Kalau bisa 7 hari kalian kuasai. Itu yang tadi menyembah Tuhan, C minor, D minor. Thank you semuanya. God bless you.